Perkenalkan, nama saya Emilian Felix Tapari. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado, program studi Manajemen Bisnis. Saya dari kelas 6 MB1. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari UAS mata kuliah Manajemen Keuangan. Soal nomor 1. Di bawah ini terdapat data penerimaan dan pengeluaran kas PT Angga Januari sampai dengan Maret 2019 dalam satuan rupiah. Dan pada tabel telah tertera angka-angka baik untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian juga ada data lainnya, yaitu saldo kas awal sebesar 2.000, minimum kas sebesar 16.000, dan tersedia juga kas 4.000. Diminta buatlah kas budget untuk bulan Januari sampai Maret. Oke, saat ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi untuk pertanyaan nomor 1. Dan saya sudah memasukkan angka-angka sesuai dengan yang ada pada soal pada tabel anggaran kas sementara. Dan untuk tabel anggaran kas sementara terdiri dari 2 kolom. Yang pertama kolom uraian, kemudian ada kolom untuk bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Dan untuk estimasi penerimaan masing-masing untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang pertama untuk penjualan tunai 24.000, 42.000, dan 62.000. Sehingga jumlah penerimaan untuk 3 bulan tersebut masing-masing 24.000, 42.000, dan 62.000. Sementara untuk estimasi pengeluaran masing-masing untuk bulan Januari, Februari, Maret, untuk pembelian bahan baku 28.000, 30.000, dan 40.000. Untuk upah dan gaji 3.000, 4.000, dan 5.000. Kemudian biaya lain-lain yaitu 1.200, 2.200, dan 1.200. Maka jumlah untuk pengeluaran masing-masing untuk bulan Januari yaitu 32.200, untuk bulan Februari 36.200, kemudian bulan Maret 58.200. Sehingga kita akan mentotalkan untuk melihat apakah anggaran kas sementara untuk bulan Januari, Februari, dan Maret mengalami surplus atau defisit. Dan untuk anggaran kas sementara untuk bulan Januari mendapatkan hasil min 8.200, untuk bulan Februari 5.800, dan bulan Maret 3.800. Dan sehingga berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan tadi menyatakan bahwa bulan Januari mengalami defisit atau masih mendapatkan angka minus. Dan berdasarkan hasil perhitungan pada tabel anggaran kas sementara, diketahui bahwa untuk bulan Januari mengalami defisit. Maka sebelum kita melanjutkan pada anggaran kas final, maka terlebih dahulu kita akan mengubah angka defisit menjadi surplus. Dan untuk mengubah angka tersebut menjadi surplus, maka kita akan menambahkan dana. Dalam hal ini dana dapat berupa penerimaan kredit. Dan saat ini kita akan mencari untuk berapa angka atau berapa dana yang diperlukan agar supaya anggaran kas sementara untuk bulan Januari dapat menjadi surplus. Dan di sini sudah ada rumusnya dan diketahui saldo kas minimum adalah 16.000. Untuk pinjaman Januari sebesar Rp8.200 adalah minus. Maka untuk mencarinya kita akan menggunakan rumus X Januari sama dengan 8.200 yang merupakan anggaran kas bulan Januari ditambah dengan 16.000 yang merupakan saldo kas minimum, kemudian kurang 2.000 yang merupakan saldo kas awal tahun, dan ditambah dengan 0,015 yang merupakan bunga pinjaman yaitu 1,5%. Sehingga dari perhitungan tersebut X Januari adalah sebesar Rp22.533 dengan jumlah bunga Rp533. Selanjutnya kita akan masuk pada anggaran kas final. Dan pada anggaran kas final ini kita akan segera mengetahui bahwa anggaran kas sementara untuk bulan Januari yang sebelumnya adalah defisit akan menjadi surplus karena telah ditambahkan dengan beberapa dana tambahan yang sudah kita cari melalui perhitungan rumus yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya.
Dan untuk anggaran kas final ini tabelnya sama dengan anggaran kas sementara, yang hanya berbeda di sini terdapat dua item yang ditambahkan, yaitu estimasi penerimaan, yaitu penerimaan kredit yang sudah kita dapat berdasarkan rumus, yaitu 22.533. Kemudian juga ketambahan untuk estimasi pengeluaran, yaitu pembayaran bunga sebesar 533, dan juga ada saldo kas awal bulan yang tertera pada soal sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.000. Sehingga untuk jumlah bulan Januari, saldo kas awal ditambah dengan estimasi penerimaan menjadi 48.533, sementara untuk estimasi pengeluaran totalnya menjadi Rp31.533. Sehingga jumlah estimasi penerimaan dikurangkan dengan estimasi pengeluaran, hasilnya positif 17.000. Sehingga di sini sudah dapat diketahui bahwa anggaran untuk bulan Januari yang sebelumnya defisit telah menjadi surplus karena sudah ditambahkan dana, yaitu penerimaan kredit dan pembayaran bunga. Perlu diketahui bahwa pembuatan anggaran kas final, ketika kita akan membaca atau menyusun anggaran kas final, maka kita akan memulai atau akan membacanya secara vertikal dari atas ke bawah, yaitu dilakukan pada bulan sebelumnya, karena nantinya untuk saldo kas akhir bulan sebelumnya akan menjadi saldo kas awal pada bulan sesudahnya. Dalam hal ini untuk anggaran kas final, untuk saldo kas akhir pada bulan Januari yaitu 17.000 dipindahkan menjadi saldo kas awal bulan untuk bulan Februari, sehingga telah menjadi 17.000, dan telah dilakukan perhitungan untuk saldo kas awal bulan Februari dengan estimasi penerimaan dan pengeluaran, maka hasil akhirnya sebesar Rp2.467. Dan saldo kas akhir bulan Februari ini dipindahkan lagi kepada saldo kas awal bulan Maret menjadi 2.467, dan setelah melakukan perhitungan untuk saldo akhir atau saldo kas akhir bulan di bulan Maret menjadi Rp7.467. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kas bulan Januari yang sebelumnya defisit telah menjadi surplus. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut sebesar 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Bila bunga 21%, maka hitunglah besarnya net present value. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang net present value, dan perlu diketahui bahwa net present value kita akan melihat perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode tertentu. Dan berdasarkan soal sudah diketahui untuk masing-masing tahun pertama sampai tahun keempat untuk net cash flow-nya, yaitu untuk tahun pertama sebesar 150 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 400 juta. Untuk net cash flow sendiri terdapat dari hasil pengurangan antara cash in dikurangi dengan cash out. Dan untuk kolom kedua yaitu ditempati oleh faktor present value, dan untuk mencari PV-nya kita memiliki rumus. Kemudian yang terakhir present value-nya merupakan hasil perkalian antara net cash flow dikali dengan faktor value. Dan selanjutnya kita akan mencari untuk faktor present value dari angka-angka yang kita dapatkan ini. Saya akan jelaskan angka-angka ini didapatkan. Untuk mencari present value, kita akan menggunakan rumus yaitu PV sama dengan 1/1 tambah I pangkat N. Dan perlu diketahui bahwa untuk I merupakan bunga yang telah ditentukan pada soal, sedangkan untuk N merupakan tahun. Dan kita akan mulai untuk pada tahun pertama, maka PV 1 sama dengan 1/1 tambah 0,21
atau dalam hal ini bunga, yaitu sebesar 21%. Kemudian mendapatkan hasil 1/1,21, kemudian sama dengan 0,826. Kemudian pada PV yang kedua, ketiga, dan keempat menggunakan rumus yang sama dengan hasil pada PV yang kedua atau pada tahun yang kedua yaitu 0,683, kemudian PV pada tahun ketiga dengan hasil 0,564, kemudian PV 4 dengan hasil 0,466. Dan data-data yang telah kita dapat tadi pada faktor present value melalui rumus, maka akan kita masukkan pada tabel faktor present value, dan masing-masing untuk pada tahun pertama yaitu 0,826, tahun kedua 0,683, tahun ketiga 0,564, dan yang tahun keempat 0,466. Selanjutnya untuk present value sendiri merupakan hasil perkalian antara net cash flow dikali dengan faktor PV. Untuk tahun yang pertama 150 juta dikali dengan 0,826, hasilnya adalah 123.900.000 rupiah. Untuk yang tahun kedua dengan hasil 170.750.000, dan pada tahun yang ketiga dengan jumlah 169.200.000, dan pada yang tahun keempat 186.400.000. Dan total untuk present value masing-masing untuk pada tahun yang pertama sampai tahun keempat adalah 650.250.000 rupiah. Dan saat ini kita akan segera mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau tidak. Dan berdasarkan soal telah diketahui bahwa perusahaan menginvestasikan dana sebesar 600 juta, sehingga untuk hasil net NPV yaitu 650.250.000 akan kita kurangkan dengan investasi yang dikeluarkan perusahaan yaitu 600 juta, maka hasilnya 50.250.000 rupiah, sehingga perusahaan mengalami keuntungan atau win. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu sebuah ide bisnis dengan investasi sebesar 500.000 dan selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250.000 per tahun. Berapa IRR-nya jika R sebesar 20% dan 24%? Sementara untuk depresiasi yaitu 150.000 rupiah, dan untuk NPV-nya untuk tahun yang kedua dan yang ketiga masing-masing 600.000 dan 900.000 rupiah. Oke, ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Di sini untuk internal rate of return atau IRR. Di sini terdapat tabel tahun, cash out, cash in, yaitu net profit dan depresiasi, kemudian tabel net cash flow, kemudian diskon cash flow. Dan di sini pada tabel tahun yaitu tabel tahun 0 sampai pada tahun yang ketiga, kemudian cash out pada tahun 0 yaitu 500.000, kemudian pada tahun yang pertama 165.000, kemudian pada tahun yang kedua 250.000, kemudian pada tahun yang ketiga 300.000. Kemudian pada cash in untuk tahun yang pertama pada net profit yaitu 250.000, kemudian net profit pada tahun yang kedua 600.000, kemudian tahun yang ketiga 900.000. Kemudian depresiasi, kemudian tabel cash in untuk depresiasi pada tahun pertama sampai yang ketiga yaitu 150.000. Kemudian untuk mencari net cash flow-nya yaitu dengan rumus cash in dikurangi dengan cash out. Maka pada tahun yang pertama net cash flow-nya mendapatkan minus 500.000. Kemudian pada tahun yang pertama menggunakan rumus yang sama juga yaitu cash in dikurangi dengan cash out, yaitu net profit pada tahun yang pertama 250.000 ditambah dengan depresiasi pada tahun yang pertama 150.000 dikurangi dengan 165.000, maka hasil net cash flow 235.000.
Kemudian dengan rumus yang sama pada tahun yang kedua dan tahun ketiga, maka net cash flow pada tahun yang kedua yaitu 500.000 dan hasil net cash flow pada tahun yang ketiga yaitu 750.000. Oke, untuk mencari discounted cash flow pada diskon 20%, maka di sini bisa dilihat bahwa menggunakan rumus yaitu DCFN sama dengan 1/1 ditambah I pangkat N dikali dengan NCFN. Maka pada DCF pada tahun pertama sama dengan 1/1 ditambah 0,2 pangkat 1, yaitu 0,2 itu adalah 20%. Kemudian sama dengan 1/1,2 dikali dengan 235.000. Maka hasil 195.833 rupiah. Kemudian pada DCF kedua dan ketiga menggunakan rumus yang sama, maka hasil DCF yang kedua yaitu 347.222 rupiah. Kemudian pada DCF ketiga dengan hasil 437.027 rupiah. Kemudian di sini untuk mencari diskon 24% dengan rumus yang sama yaitu DCFN sama dengan 1/1 tambah I pangkat N sama dengan NCFN. Maka DCF1 sama dengan 1/1 ditambah 0,24 sama dengan 1/1,24 dikali 235.000 sama dengan 189.516. Kemudian menggunakan untuk DCF yang kedua dan yang ketiga menggunakan rumus yang sama, maka hasilnya DCF yang kedua yaitu 325.309 rupiah. Kemudian hasil pada DCF yang ketiga yaitu 393.494. Oke, dan di sini kita akan melihat bahwa apabila perusahaan akan mengalami keuntungan, maka di sini kita akan memerlukan satu patokan untuk MARR-nya, yaitu kita akan menggunakan 20%. Maka rumusnya sama dengan IRR sama dengan 20% ditambah dengan total DCF 20% per total DCF 20% dikurangi total DCF 24% dikali 24 kurang 20. Jadi IRR sama dengan 0,2 ditambah 4.777 82.000 per 477.082 rupiah kurang 408.319 rupiah dikali 4%. Maka IRR 0,2 ditambah 477.082 rupiah per 69.763 rupiah dikali dengan 0,04. Jadi IRR sama dengan 0,2 ditambah 6,938 dikali dengan 0,04, maka IRR-nya 6,94. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan akan atau telah rugi atau mengalami